Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Putri Rahmat dari kelas Pendidikan Geografi B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian alat, fungsi bagian alat, dan cara menggunakan alat teodolit, serta membaca data dan mengelola data pengukuran. Teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Bagian-bagian teodolit. Yang pertama, pengarah kasar yang berfungsi untuk membantu pembidikan, yaitu membantu mengarahkan teropong ke target secara kasar. Yang kedua, klem pengunci vertikal yang berfungsi untuk mengunci teropong agar tidak dapat digerakkan secara vertikal. Yang ketiga, penggerak halus vertikal yang berfungsi untuk menggerakkan teropong secara vertikal ke arah rambu ukur atau objek secara halus. Yang keempat, tempat baterai yang berjumlah 4 buah dengan jenis baterai A2. 5. Klem pengunci horizontal yang berfungsi untuk mengunci badan teodolit agar tidak dapat diputar secara horizontal. 6. Penggerak halus lingkaran horizontal yang berfungsi untuk menggerakkan teropong horizontal ke arah rambu ukur atau objek secara halus. Yang ketujuh, skrup pengatur nivoo yang berfungsi untuk mengatur posisi gelembung nivoo berada pada titik tengah. Yang kedelapan, handle yang berfungsi untuk pegangan tangan pada alat. 9. Pengatur fokus lensa okuler yang berfungsi untuk fokus lensa okuler ke objek. Yang ke-10, nivoo tabung yang berfungsi untuk menyetel posisi sumbu 2 teodolit secara horizontal dan dapat diatur dengan 3 skrup penyamarata. Yang ke-11, display dan papan tombol yang berfungsi untuk pembacaan skala lingkaran vertikal dan horizontal. Yang ke-12, nivoo kotak yang berfungsi untuk menyetel posisi sumbu 1 berada pada posisi vertikal. Yang ke-13, plat dasar yang berfungsi untuk bertumpunya teodolit. Yang ke-14, lensa vertikal lesin yang berfungsi untuk melihat dan memosisikan sumbu 1 vertikal yang berimpit dengan titik berdiri teodolit atau titik tertentu di bumi. Yang ke-15, klem pengatur fokus benang yang berfungsi untuk memperjelas benang pada lensa atau benang atas, benang tengah, dan benang. Nah, cara menggunakan alat teodolit. Yang pertama, dapatkah sepetak tanah tingkat dengan pandangan yang bagus di antara lahan lainnya yang akan diukur? Yang kedua, panjangkan kaki tripod hingga teodolit akan berada pada tingkat yang nyaman untuk Anda gunakan. Sejauh mungkin, kebanyakan tripod teodolit yang akan memiliki mekanisme yang akan mengunci mereka mencapai pemisahan dan sebuah ekstensi maksimum, dan tempelkan ujung kaki ke tanah yang kuat. Yang ketiga, paskan 3 skrup pengatur di dasar teodolit sehingga ratanya sama. Tingkat skrup yang dipasang pada teodolit akan memberi Anda gambaran bidang yang sejajar dan presisi. Keempat, sejajarkan tingkat panjang dengan 2 dari 3 skrup dan atur ulang dengan kedua skrup tersebut untuk bisa mencapai tingkat lebih akurat pada sumbu tersebut. Kemudian Anda putar teodolit sampai 90 derajat pada alasnya dan sesuaikan lagi menggunakan skrup segitiga. Kelima, kemudian lepaskan 2 klem pengatur horizontal. Biasanya knop besar di kedua sisi teodolit sedikit diimbangi secara vertikal. Kemudian Anda sejajarkan di bagian atas teodolit dengan tanda pada cincin di antara kedua sisi yang terhubung ke klem horizontal, kemudian kunci klem ke atas. Kemudian Anda buka lensa di sisi teodolit dan lihat melalui lensa mata kecil.
Anda akan bisa melihat 3 skala penyelesaian horizontal, vertikal, dan halus. Silakan gunakan tombol penyelesaian di bagian atas tedolit untuk menyelesaikan tanda dengan 0 menit, 0 detik dari busur. Selanjutnya, silakan gunakan tombol penyelesaian horizontal atas untuk menyelaraskan garis tunggal yang Anda lihat dalam ruang lingkup di bagian bawah. Skala horizontal dan tepat di antara garis skala yang duduk di bawah angka. Kemudian, Anda buat garis referensi dengan menyusun tedolit secara horizontal dengan tinggi dalam tampilan yang menurut Anda mudah. Kemudian, buka kunci klem bawah untuk membuat rotasi. Luruskan pandangan dengan horizontal, akan tetap 0. Rumus mengolah data. Yang pertama, kita harus menentukan jarak datar. Yang kedua, jarak miring. Yang ketiga, evaluasi titik tegak. Yang keempat, menentukan koordinat titik berikut. Yang pertama, jarak datar. Rumusnya yaitu jarak datar sama dengan benang atas dikurang benang bawah dikurang 100 dikali sin dikali sudut vertikal pangkat 2. Jarak miring sama dengan jarak miring sama dengan benang atas dikurang benang bawah dikurang 100 dikali sin sudut vertikal, yaitu evaluasi titik target. Kita harus menentukan beda tinggi dari tempat berdirinya alat. Rumusnya yaitu delta H sama dengan tangen 90 dikurang sudut vertikal dikali jarak datar ditambah tinggi alat dikurang tinggi target. Yang keempat, menentukan koordinat titik berikutnya. Yang pertama, nilai koordinat X pada titik selanjutnya. Rumusnya yaitu X sama dengan sin asimut dikali jarak datar ditambah X dikali BM1 atau berdiri alat. Selanjutnya, kita harus menentukan nilai koordinat Y pada titik selanjutnya. Rumusnya yaitu Y sama dengan cos asimut dikali jarak datar ditambah Y dikali BM1 atau koordinat Y berdiri alat.